Tanggal 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan sebuah bom bernama Little Boy di kota Hiroshima, Jepang. Satu hari kemudian, 7 Agustus 1945, secara resmi, Jepang membubarkan BBUPKI dan membentuk PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. 2 hari berselang, 9 Agustus 1945, kota Nagasaki juga dijatuhkan bom bernama Fat Man oleh Amerika Serikat. Pada hari yang sama, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman dipanggil oleh Terauchi ke Dalat, Vietnam. Magandang bantuan sa kami, Dok. Pergelangan Tuhan memanggil kami kemari. Sesuai janji Jepang kepada Indonesia, pihak kami memberikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Wilayahnya meliputi bekas Hindia Belanda. Sungguh, ini adalah hadiah terbaik untuk ulang tahunku. Iya, Bung. Kemerdekaan Indonesia secepatnya pada tanggal 24 Agustus. Bagaimana caranya PPKI yang mengaturnya? Baik Tuhan, terima kasih banyak telah memberikan kabar baik kami. Sama-sama, tolong persiapkan dengan baik ya. Kami pamit, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tanggal 12 Agustus 1945, seluruh dunia dikagetkan dengan pernyataan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu, sekaligus menandakan berakhirnya Perang Dunia II di kawasan Asia Pasifik. Tanggal 14 Agustus 1945, kabar tersebut didengar langsung oleh Sultan Syahrir, seorang tokoh pergerakan golongan muda, lewat radio BBC dalam senyap di rumahnya. Japanese government in reply to the message forwarded to that government by the Secretary of State on August 11th. I deem this reply a full acceptance of the Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan. Saya tidak salah mendengar berita, kan? Akhirnya Jepang telah kalah. Ini saatnya Indonesia untuk merdeka. Saya harus beritahu golongan muda. Rekan-rekan, saya memiliki kabar baik. Apa itu? Jepang telah mengalah kepada sekutu. Saya mendengarnya dengan telinga saya sendiri. Kaisar Hirohito mengumumkannya tadi lewat radio BBC London. Sungguh, ini adalah kabar yang sangat kita nantikan. Kita harus bergerak cepat. Tidak ada lagi waktu untuk menunda kemerdekaan. Betul, saat ini sedang terjadi kekosongan kekuasaan. Kita harus segera bertindak untuk memproklamasikan kemerdekaan sebelum kita dijajah lagi. Kita harus segera datangi Bung Karno sekarang juga. Saya setuju, Bung. 15 Agustus 1945, saat itu juga, mereka segera bergegas ke rumah Insinyur Soekarno untuk mendesak memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu persetujuan Jepang. Kami mencari Bung Karno. Ini situasi genting. Oh, sebentar saya panggilkan, Bapak sedang di dalam. Ada perlu apa kalian? Bung, ada yang perlu kau bicarakan. Saat ini Jepang telah mengakui kekalahan dan otomatis perang Asia Pasifik pun telah berakhir. Kita tidak perlu menunggu apapun lagi, Bung. Mari segera kita proklamasikan kemerdekaan. Betul. Kita tidak boleh menyanyiakan kesempatan emas ini, Bung. Saya mengerti, tapi tidak semudah itu tuan-tuan. Jepang sudah memberikan kita tanggal. Paling cepat 24 Agustus 1945. Apa tidak terlalu lama, Bung? Kita tunggu saja keputusan dari PPKI. PPKI itu bentukan Jepang. Kami tidak mau kemerdekaan ini adalah hadiah dari Jepang. Kita tidak perlu tergesa-gesa. Kalau besok-besok yang ada malah terjadi pertumpahan darah rakyat, Bung. Lihat batang leher saya. Tidak perlu besok. Malam ini tebas kepala saya. Kami tidak ingin kemerdekaan ini malah mencelakakan rakyat. Ayolah, Bung. Kita bisa melakukannya malam ini. Betul, lebih cepat, lebih baik. Saya hargain semangat kalian.
namun tidak dapat tergesa-gesa. Baiklah Bung, kami pamit. Terima kasih ya. Terjadi perbedaan pendapat dari golongan tua dan golongan muda. Hal ini membuat golongan muda mencari cara lain untuk bersikeras mendesak golongan tua agar segera memerdekakan Indonesia. Sampai mati pun, aku tidak mau jika kemerdekaan Indonesia adalah hadiah Jepang. Setuju. Kemerdekaan adalah hak kita dan kita yang harus memperjuangkannya sendiri. Kita harus membuat sebuah rencana untuk mendesak golongan tua. Aku punya ide. Bagaimana jika kita melakukan aksi penculikan Bung Karno dan Hatta di suatu tempat? Setuju. Dengan itu, mereka dapat terhindar dari pengaruh Jepang. Di mana ya tempat yang tepat? Bagaimana jika di Rengas Dengklok? Rengas Dengklok, tempat itu aman dan jauh dari pengaruh Jepang dan juga diawasi oleh peta di sekelilingnya. Sepakat. Bagaimana besok pukul 4 kita melancarkan aksi kita? Hari Kamis dini hari, sekitar pukul 4.30 pagi, rombongan golongan muda sudah bersiap melancarkan misi penculikan Soekarno dan Hatta. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa kalian datang pagi-pagi ke sini? Mari ikut kami, Bung. Saya mau dibawa kemana? Sudah, ikut kami saja, Bung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, cari siapa Pak? Kami mencari Bung Karno. Ini situasi genting. Oh, sebentar saya panggilkan, Bapak sedang di dalam. Ada apa kalian pagi-pagi begini? Ikut kami, Bung. Ini sangat penting. Jangan bawa saya, lepaskan saya. Bapak mau dibawa mana? Sebuah tempat di Karawang. Tentu saja beliau akan aman. Ada apa ini? Aku perbolehkan Bapak dibawa, asal aku dan anakku diperbolehkan ikut juga. Biarkan anak istriku ikut bersamaku. Ah, baiklah, tentu saja. Lepaskan saya. Lepaskan. Sebenarnya apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Kami ingin kalian segera memproklamirkan kemerdekaan. Hatta, ternyata kau sudah di sini ya? Ya Bung, mereka mau bawa saya ke sini. Anda bersama Fatmawati dan Guntur juga? Iya, Bung. Langsung saja, begini Bung, kami ingin kalian segera memproklamirkan kemerdekaan. Jepang sudah menyerah, apalagi yang kalian tunggu? Kalian pikir kemerdekaan bisa dipaksakan begitu saja? Sudah aku katakan bukan, bahwa tanggal telah dijanjikan oleh Jepang. Tapi Bung, jika kita menuruti tanggal yang diberikan oleh Jepang, kemerdekaan kita ini tidak atas dasar perjuangan rakyat Indonesia. Tetapi jika kita salah langkah, kita dalam bahaya. Tapi kalau kita terus menunggu, kita akan kehilangan momentum ini, Bung. Kami yakin rakyat pun sudah siap, Bung. Jika rakyat siap, kami siap mendukung rakyat. Baiklah, kita akan lihat kondisi Jakarta sesuai budget. Ahmad Subarjo mengetahui lokasi Soekarno dan Hatta ketika ia sedang berkunjung ke rumah Soekarno di Jakarta. Namun, pada saat itu, ia belum mengetahui kemana mereka dibawa. Informasi lengkap mengenai Soekarno dan Hatta baru ia peroleh pukul 8 pagi setelah ia berunding dengan para pemuda yang menculik mereka, khususnya Wikana. Apakah Anda melihat di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Tidak, Bung. Cepat katakan kepada saya di mana mereka berada. Akan aku pastikan keamanan para pemuda di Jakarta. Akan aku pastikan juga kemerdekaan Indonesia esok hari selama-lamanya pukul 12. Bung Karno dan Bung Hatta ada di sebuah tempat di Rengas Dengklok. Ahmad Subarjo segera menjemput kedua pemimpin golongan tua itu untuk kembali ke Jakarta, ditemani oleh Sudiro dan Yusuf Kunto sebagai perwakilan dari golongan muda.
Selama di perjalanan, ia memastikan Jakarta dalam kondisi aman dan ia menyusun misi rahasia untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia di rumah Laksamana Maeda. Tanggal 16 Agustus 1945, pagi hari, Ahmad Subarjo bersama Sudiro telah tiba di Rengas Dengklok di rumah seorang petani bernama Jao Kisong. Kedatangan mereka untuk menjemput Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Ahmad Subarjo datang dengan rencana di kepalanya untuk merumuskan naskah proklamasi. Rencana itu ia sampaikan kepada Soekarno dan Hatta sekaligus kepada golongan muda untuk bernegosiasi. Terima kasih sudah menunggu. Kami datang untuk menjemput Bung Karno dan Bung Hatta. Pagi Pak Subarjo, Bung Karno dan Bung Hatta aman. Tapi kami harus pastikan mereka siap. Kami khawatir pengaruh Jepang masih kuat di Jakarta. Kami mengerti, tapi kami membawa jaminan keamanan Laksamana Maeda dan stafnya sudah memberikan dukungan. Tidak akan ada yang mencelakai kalian maupun Bung Karno dan Bung Hatta. Apakah sudah terpikirkan saudara-saudara di manakah tempat yang tepat? Saya punya ide, kita pinjam saja rumah perwira Jepang Laksamana Maeda. Rumah perwira Jepang, apa kau yakin? Apakah aman? Maeda sangat mendukung kemerdekaan Indonesia dan rumahnya di bawah Angkatan Laut. Kalau begitu, mari kita susun naskah proklamasi di sana. Subarjo, bagaimana kondisi di Jakarta saat ini? Apakah sudah siap untuk proklamasi? Semua berjalan dengan sesuai rencana, Bung. Dan paling penting, kita bisa bersama lagi. Silakan ikut dengan aman, Bung. Kami menghargai pengajuan keamanan ini, tapi kami juga ingin memastikan rakyat tidak terganggu oleh proses ini. Tenang Bung Hatta, kami hanya ingin memastikan tidak ada tekanan dari pihak Jepang. Tujuan kami hanya mempercepat kemerdekaan. Kalau begitu, mari kita lanjutkan perjalanan ini. Fatmawati dan juga Guntur juga sudah siap. Kami akan ikut demi memastikan Bapak tetap aman. Baik, mari kita berangkat. Dengan hati-hati, proses ini adalah momen penting bagi bangsa kita. Semoga perjalanan ini lancar dan proklamasi dapat diselesaikan sesuai dengan rencana. Terima kasih Wika, terima kasih semuanya yang sudah berjuang untuk kemerdekaan kita. Terima kasih. Dengan pengawalan dari Subarjo dan Sudiro dan dukungan diplomatik dari tokoh Jepang, Soekarno dan Hatta meninggalkan Rengas Dengklok menuju Jakarta untuk siap memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Malam menjelang kemerdekaan, pukul 11 malam, seluruh rombongan dari Rengas Dengklok tiba di Jakarta di rumah seorang perwira Jepang, Laksamana Maeda, di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Mereka memiliki rencana besar untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia esok hari. Selamat malam. Selamat malam, Bung. Silakan masuk. Terima kasih telah memperkenalkan kami meminjam rumah ini. Tidak masalah, Bung. Silakan gunakan ruangan yang kalian perlukan. Saya tidak akan ikut campur. Terima kasih Pak Purwira. Di ruang makan rumah Laksamana Maeda, dengan suasana yang hening dan tegang, rombongan tokoh bangsa sedang membahas rumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Semua menantikan saat yang tepat untuk menandatangani naskah bersejarah ini. Subarjo, Soekarno, Hatta, dan Soekarni berkumpul untuk merumuskan naskah proklamasi, sementara golongan muda lainnya menunggu di depan rumah. Mari kita selesaikan teks proklamasi di sini. Benar, Rengas Dengklok sudah selesai. Saatnya kita merumuskan teks yang akan dibacakan besok. Saya punya beberapa usulan kalimat yang menekankan bahwa bangsa Indonesia itu sendiri. Bagus, mari kita tuliskan di sini. Yang pertama seperti ini. Untuk penutup, saya menyarankan frasa keputusan final dan tanggung jawab bangsa. Jika rekan-rekan sekalian memerlukan mesin tik, saya bisa meminta ajudan saya untuk mengambilnya dari kantor, agar kalian bisa memetik dengan lebih rapi. Baik, setelah ini kita bisa menyiapkan naskah yang akan dibacakan besok di rumah Bung Karno. Terima kasih atas semua bantuan, terutama Pak Maeda yang sudah memfasilitasi kita malam ini. Dengan senang hati, Bung. Saya sangat bahagia bisa membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bung Hatta, Bung Subarjo, naskah proklamasi sudah hampir selesai. Bagaimana menurut kalian? Apakah sudah siap untuk ditandatangani?
Bung, saya pikir penandatanganan harus dilakukan dengan cermat. Kita akan melakukannya atas nama bangsa Indonesia. Bung, menurut saya cukup 2 orang saja yang menandatangani, Bung Karno dan Bung Hatta. Itu sudah cukup mewakilkan bangsa Indonesia. Golongan muda ingin agar hal ini jelas tanpa campur tangan Jepang. Baiklah, saya setuju. Tanggung jawab ada pada kita berdua. Tetapi pesan dan aspirasi seluruh rakyat harus tercermin. Dengan kesepakatan itu, kita akan menyerahkan teks pada Said Melik untuk segera diketik. Setelah selesai diketik, penandatanganan akan dilakukan. Bung Hatta, apakah sudah siap untuk menandatangani naskah ini? Iya Bung, dengan senang hati kita berdua akan menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Bisa. Terima kasih. Sayuti, tolong ketikkan teks naskah ini. Baik, Bung. Saya akan ketikkan naskah ini dengan cermat. Beberapa kata mungkin akan disesuaikan, tapi isi dan makna aslinya akan tetap terjaga. Baik, terima kasih. Lampu di ruang makan meredup. Hanya terlihat sedikit guratan cahaya dari lampu minyak. Suasana hening, hanya terdengar suara pena menulis dan ketukan mesin tik Sayuti Melik. Detik-detik kemerdekaan Indonesia semakin dekat. Naskah asli tulisan tangan I.R. Soekarno dianggap sudah tidak diperlukan lagi dan sempat dibuang ke tong sampah oleh Sayuti Melik. Namun, naskah tersebut berhasil diselamatkan oleh Burhanuddin Muhammad Diyah, seorang wartawan dari tokoh pers yang hadir saat perumusan proklamasi. Ia menyadari nilai sejarah naskah tersebut dan menyimpannya sebagai dokumen pribadi selama beberapa dekade. Pada tahun 1992, BM Diyah menyerahkan naskah asli tersebut kepada pemerintah, dan kini naskah ini disimpan di dalam Arsip Nasional Republik Indonesia dengan perlakuan khusus agar tetap awet dan terlindungi. Setelah malam yang panjang di rumah Laksamana Maeda untuk menyusun naskah bersejarah Indonesia, Soekarno akhirnya kembali ke rumah dan disambut oleh Fatmawati. Bagaimana naskahnya, Pak? Alhamdulillah, Bu. Semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, Gusti Allah yang Maha membantu bangsa Indonesia. Lalu apa rencana Bapak selanjutnya? Selanjutnya, kita akan memproklamasikan kemerdekaan negara kita ini. Apa kita sudah memiliki bendera, Pak? Belum ini. Biar aku jahitkan bendera untuk bangsa Indonesia. Oke, terima kasih, Bu. Dengan penuh cinta, Fatmawati menyatukan kain merah dan kain putih untuk dijahit menjadi bendera Indonesia. Bapak, Iya, Bu. ini benderanya sudah jadi dan aku namakan Sang Saka Merah Putih. Terima kasih, Bu. Sang Saka Merah Putih yang agung ini, Bapak percaya bahwa bendera ini bukan hanya sekedar kain, melainkan kehormatan, kemerdekaan, kedaulatan bangsa kita. Betul, Pak. Bapak sekarang lebih baik bersiap untuk momen besar negara kita. Saat yang ditunggu-tunggu telah tiba. Jumat pagi, tanggal 17 Agustus 1945, saat matahari baru saja menyinari kota Jakarta. Pagi itu, di halaman rumah Soekarno, Jalan Pengangsaan Timur nomor 56, sejarah bangsa Indonesia akan berubah untuk selamanya. Pukul 10 pagi, rakyat mulai berkumpul. Mereka datang dengan pakaian yang seadanya, namun dengan semangat yang membara di dada. Para pelajar, pemuda, ibu-ibu, atau bahkan pejuang bawah tanah, semua menanti kemerdekaan Indonesia. Di bawah tiang bambu sederhana, bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati telah siap untuk dikibarkan. Dengan suara yang lantang dan tenang, Soekarno membacakan kalimat yang telah lama dirindukan oleh seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi. Ini adalah Sang Saka Merah Putih. Kamu kibarkan dengan gagah pagi hari ini. Siap, Bung.
adalah bendera negara kita. Sebuah kehormatan besar kita dapat mengibarkannya. Mari kita kibarkan dengan sepenuh hati. Siap, Komandan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Merdeka! Merdeka! Luruskan. Lurus. Langkah tegap maju. Jalan. Berhenti. Gerak.